Halo adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Sehat kan? Ya, hari ini kita mau sekolah minggu dan harus tetap semangat walaupun kita belum bisa bertemu langsung dengan teman-teman. Nah, hari ini Mbak Puput yang akan membawakan cerita dari Alkitab. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena pada hari Minggu ini Tuhan masih menyertai kami, memberi kami kesehatan dan sukacita. Dan saat ini Tuhan kami mau mempersiapkan hati kami, mempersiapkan telinga kami ya Tuhan untuk mendengarkan cerita-Mu. Kiranya cerita Alkitab ini dapat memberi kekuatan bagi kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, nah pada hari ini Mbak Puput mau bercerita yang diambil dari Yosua 3 ayat 1-17. Ayatnya cukup panjang ya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri atau kalau yang belum bisa baca bisa minta tolong mama papa atau bapak ibu di rumah. Oke? Ya. Mbak Puput mau mulai bercerita. Nah, di sini Mbak Puput punya gambar. Nah, siapa ya ini ya? Ini adalah Yosua. Nah, Yosua ini siapa sih? Nah, Yosua ini adalah pemimpin bangsa Israel yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa umatnya, yaitu bangsa Israel, kemana? Ada yang tahu nggak? Bangsa Israel itu melakukan perjalanan sangat jauh ke tanah perjanjian. Ada yang tahu kemana? Iya betul, ke tanah Kanaan. Nah, Yosua itu mempersiapkan bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan. Nih, di sini terlihat ya, bangsa Israel sedang berkemah. Tuh. Nah, mereka ini ternyata harus menyeberangi sebuah sungai. Namanya Sungai Yordan. Sehingga mereka melanjutkan perjalanan lagi. Tuh. Nah, mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di tepi Sungai Yordan. Ini ya sungainya ya. Nah, sesuai perintah Allah, bangsa Israel ini harus menunggu selama 3 hari. Sehingga mereka membangun kemah lagi di dekat Sungai Yordan. Oke. Nih, di sini ada gambar. Tuh, ada kemahnya bangsa Israel. Mereka bikin kemah ya. Ada banyak di tepi sungai. Mereka harus menginap selama berapa hari tadi? Iya, 3 hari. Nah, ini pada siang hari. Dan ini kemahnya pada malam hari. Oh, indah sekali ya, ada bulan, ada bintang. Tuh. Nah, siapa di sini yang pernah ke sungai? Ada yang pernah? Iya. Ini ya. Ini Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan ini sangat dalam dan arusnya deras. Sehingga tidak mungkin bagi bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Apalagi cuma berenang. Oh, bisa hanyut ya. Bisa tenggelam. Berbahaya sekali. Tapi bangsa Israel ini dibimbing, disertai oleh Tuhan. Apa yang terjadi ya? Nah, kemudian Tuhan Allah memerintahkan kepada para imam lewat Yosua ya. Jadi Yosua memberitahu para imam untuk membawa tabut perjanjian. Nih, tabut perjanjiannya ada di sini nih. Nah, tabut perjanjian ini harus diangkat dan dibawa oleh para imam untuk menyeberangi Sungai Yordan. Oke, ini para imamnya ya, ada di sini ya.
seperti apa sih tabut perjanjian itu? Nih yang belum pernah lihat, nah nih, tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian ini bentuknya seperti ini ya, peti kayu, kemudian dia berlapis emas. Nah, ada apa sih di dalam tabut perjanjian itu? Nah, di dalamnya itu disimpan 10 hukum Tuhan. Ya, seperti cerita sekolah minggu sebelumnya, pernah diceritakan juga ya sama Mbak Vista ya tentang 10 hukum Tuhan. Nah, tabut perjanjian ini itu merupakan lambang kehadiran, pertolongan dan berkat Tuhan. Jadi para imam ini harus mengangkat tabut perjanjian ini, dan mereka harus berjalan yang paling depan, kemudian baru diikuti oleh bangsa Israel. Tuh kan, nih para imam jalannya paling depan sendiri, baru diikuti oleh para prajurit Israel ya. Setelah itu baru bangsa Israel di belakangnya. Tuh mereka pada bawa barang-barang gitu ya. Tuh ada yang bawa selimut, bawa apa lagi nih ya, macam-macam ya. Nah, kemudian Tuhan Allah memerintahkan lewat Yosua menyuruh para imam mencelupkan kaki mereka ke dalam air sungai Yordan. Tuh. Nih ya. Nih, mereka baru mencelupkan kaki mereka di tepian sungai. Baru di tepinya aja sudah, nih ukurannya tingginya sepinggang orang dewasa. Tuh dalam sekali ya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Setelah mereka mencelupkan kakinya, nih lihat, ada perbedaannya nggak? Coba adik-adik lihat apa yang beda di sini. Iya betul, airnya makin lama makin sedikit ya, menyusut. Wow, apa yang terjadi? Tuh, di gambar selanjutnya ada gambar airnya nggak? Nggak ada ya, sungainya kering loh. Wow, Tuhan Allah ini luar biasa ya adik-adik ya. Jadi setelah para imam yang mengangkat tabut perjanjian tadi masuk ke dalam sungai, air sungainya berhenti mengalir. Wow, kok bisa ya? Dan airnya itu terbendung. Jadi sungainya kering. Nah, ini sama ya ceritanya seperti waktu Tuhan Allah membimbing bangsa Israel ya melewati Laut Teberau. Itu lautnya juga terbelah ya. Jadi bangsa Israel bisa melewati laut. Ini juga sama, sungainya jadi kering. Nah, selanjutnya tuh bangsa Israel jadi bisa lewat ya, tuh jalan di tengah sungai. Wow. Nah, sementara bangsa Israel dan prajurit-prajurit ini menyeberangi sungai, para imam tetap harus berada di tengah sungai ya. Tuh, sampai semuanya bisa menyeberang. Nah, akhirnya semua bangsa Israel sudah sampai di seberang, sudah berhasil menyeberangi Sungai Yordan. Nah, tidak berhenti di situ saja. Kemudian Tuhan Allah memerintahkan Yosua untuk memilih 12 orang. Kenapa 12 orang? Nah, ini mewakili suku-suku yang ada di Israel. Kemudian Yosua memerintahkan mereka untuk mengambil dan mengangkat batu-batu yang ada di tengah-tengah Sungai Yordan. Nih, kelihatan di sini ya. Mereka mengambil batu. Tuh, batunya besar-besar sekali. Nah, mereka membawanya di pinggir sungai. Setelah semuanya menyeberang, para imam ikut berjalan menyeberang juga. Nah, mereka sudah tiba di
pinggir sungai lagi. Dan apa yang terjadi? Tuh, air sungainya penuh lagi, ya, nggak kering lagi. Tuh. Nah, tadi kan Yosua memerintahkan untuk mengangkat batu-batu ya. Nah, batu-batunya tadi disusun, ditegakkan. Coba dihitung ada berapa batunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ada 12 ya. Nah, batu-batu ini ditumpuk di Gilgal. Ya, arti dari tumpukan batu-batu tersebut adalah itu melambangkan air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian. Jadi ini merupakan kesaksian tentang kuasa dan kesetiaan Allah di dalam membawa seluruh bangsa Israel ke tanah perjanjian. Oke. Dari kisah Yosua dan bangsa Israel tadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan Allah kita itu hebat. Jadi dalam kehidupan adik-adik ada banyak berkat dan pertolongan. Tuhan itu selalu menyertai kita dalam susah maupun duka. Jadi Tuhan hadir secara nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kita harus menyadari bahwa berkat-berkat yang kita rasakan dalam keadaan apapun, susah dan senang, itu semua berasal dari Tuhan sendiri. Jadi Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan adik-adik dalam kesulitan, karena Tuhan selalu memberkati kita dengan pertolongannya yang ajaib. Jadi jangan lupa selalu berdoa. Kemudian karena kita sudah diberkati dan ditolong Tuhan, kita juga harus melakukan hal yang sama kepada teman kita, kepada sesama kita. Amin. Ya. Demikian sekolah minggu kita pada hari ini. Karena tadi kita mengawali dengan doa, dan kita juga mau menutup sekolah minggu kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena kami sudah mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas kami selanjutnya dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, sampai jumpa minggu depan ya. Jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.